Eksperimen Sinteyong ubah Justin Hubner jadi gelandang, McLock mulai tergusur. Informasi bola selanjutnya, pemecatan mengintai Trosier di Piala Asia 2024. Penggemar Vietnam tidak satu suara. Yang terakhir, Justin Hubner makin kompak dengan timnas Indonesia. Pertanda baik untuk Piala Asia 2023. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, Sinteyong membuat beberapa eksperimen saat timnas Indonesia berhadapan dengan Libya pada uji coba jelang Piala Asia 2023. Salah satu eksperimen yang disorot saat memainkan Justin Hubner sebagai gelandang bertahan. Justin Hubner ambil bagian pada 2 laga uji coba lawan Libya. Dan pada pertemuan pertama, pemain 20 tahun ini bermain pada babak kedua. Ya, dia dimainkan untuk peran bek tengah berduet dengan Jordi Amat. Pada laga kedua melawan Libya, Sinteyong mengubah peran Justin Hubner. Pemain yang sempat membela Belanda U19 itu dimainkan sebagai gelandang bertahan. Hubner bermain penuh pada laga ini. Sinteyong sepertinya tidak sedang iseng-iseng berhadiah dengan eksperimen tersebut. Hubner juga bermain menjanjikan loh dengan peran barunya. Nah, kita ulas lebih lengkapnya seperti sekarang. Ya, duet Justin Hubner dan Ivar Jenner. Nah, Sinteyong memakai formasi 3-4-2-1 pada laga kedua lawan Libya. 3 bek tengah dipercayakan kepada Rizky Ridho, Jordi Amat, dan juga Elkan Baggett. Mereka sudah bermain bersama untuk waktu yang cukup lama. Ya, mungkin karena tidak ingin mengubah komposisi yang sudah paten itu, maka Sinteyong membuat penyesuaian. Daripada harus mengubah komposisi trio bek tengah, sang pelatih memilih menggeser posisi Hubner. Hubner berduet dengan Ivar Jenner di lini tengah. Hubner mendapatkan tugas untuk menjaga kedalaman. Dia berada tepat di depan 3 bek tengah. Sedangkan Jenner lebih fleksibel dan bebas saat menyerang. Awalnya, Hubner terlihat kesulitan dan sering terlambat membuat keputusan. Namun perlahan dia beradaptasi dan makin padu dengan Jenner. Mereka bermain cukup solid dan juga saling melengkapi. Apakah posisi McLock tergusur dengan begitu? Ya, memang Justin Hubner memberikan opsi baru bagi Sinteyong untuk menyusun komposisi pemain di lini tengah. Tapi ada pemain yang mungkin jadi korban dari eksperimen perubahan posisi Justin Hubner. Arkan Fikri dan Adam Ali sudah dicoret dari skuad, walau masih mungkin didaftarkan lagi. Mereka tak lagi jadi opsi pertama di lini tengah. Berikutnya, McLock juga mungkin akan jadi korban perubahan posisi Hubner ini. Jika pada laga-laga timnas Indonesia sebelumnya, Klok selalu jadi andalan, mungkin ke depan dia harus siap duduk di bangku cadangan dan memberikan tempatnya di tim inti pada Hubner. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, pakar sepak bola Vietnam Phu Man Hai menilai pelatih Vietnam Philippe Trosier berada dalam tekanan besar untuk mengurangi Piala Asia 2024. Philippe Trosier bisa dipecat apabila gagal membawa Vietnam untuk memberikan penampilan terbaik di turnamen bergengsi level Asia ini menurut Phu Man. Oh iya, jelas dia berada di bawah tekanan besar ya. Tapi ada baiknya Trosier menyadari masalahnya, kata Phu Man Hai. Pelatih asal Perancis itu punya banyak masalah saat menukangi Vietnam. Waktunya membangun skuad Vietnam setelah ditinggal Park Hang-seo yang tidak banyak. Lalu masalah pemain utama yang cedera, sehingga tidak bisa tampil di Piala Asia 2024. Ya, memang bukan hanya 2-3 pemain, tapi lebih dari 5 pilar utama yang absen. Trosier bahkan mempromosikan pemain Vietnam U23 untuk bergabung dengan pemusatan latihan tim senior guna kesiapan melakoni gelaran ini. Banyak yang berpendapat berbeda tentang tim asuhan Trosier. Ada yang mendukung, ada yang tidak, dan ya ada yang netral. Itu wajar, dia mendatangkan banyak pemain muda untuk bertanding, tapi tidak bisa. Saat ini sedang tidak bagus. Misalnya kekalahan dari Irak, sehingga ya wajar saja jika menimbulkan kontroversi, ujarnya. Banyak orang yang tidak mempercayainya dan tidak mendukung pendekatannya. Dan di sini kita punya terlalu banyak pemain cedera, sebagian besar berada di posisi penting. Ya oleh karena itulah banyak penggemar tidak mempercayai Trosier dan tidak bahagia jelang putaran final Piala Asia ini, ujarnya. Oleh karena itulah,
Dukungan yang minim ditambah dengan sekelumit masalah dalam tim yang bisa merugikan Vietnam dapat berdampak pada Rosier. Dan di informasi bola yang terakhir, berbeda dengan penampilan sebelumnya, tadi malam permainan back Wolverhampton U21 yaitu Justin Hubner tampak lebih cair. Pergerakannya memang tidak sekaku seperti saat uji coba pertama melawan Libya. Pada penampilan pertamanya, Justin Hubner harus rela menerima hujatan kiri dan kanan gara-gara blunder yang dilakukan. Dan tidak tanggung-tanggung, Hubner melakukan 2 blunder. Akibatnya, timnas Indonesia menyerah dari Libya dengan skor telak 0-4. Berkaitan dengan blunder tersebut, Hubner meminta maaf pada fans. Disampaikan juga bahwa dia berada di dalam situasi yang sulit. Tim baru, strategi baru, dan segalanya yang serba baru. Selain itu, Hubner baru bergabung 1 hari dengan pemain timnas Indonesia di Turki. Shin Tae-yong sendiri berani memainkan back Wolverhampton U21 ini setelah sang pemain menyatakan sanggup untuk dimainkan, sehingga Hubner pun dimainkan di uji coba pertama tersebut. Dalam pertandingan uji coba melawan Libya yang digelar di Antalya, Turki semalam, Hubner diturunkan sejak menit awal. Posisinya agak maju dibandingkan saat uji coba pertama ketika duet dengan Jordi Amat. Penampilan Hubner semalam juga jauh lebih baik. Ya, permainannya sudah cair dengan tim. Terbukti Hubner terlibat secara aktif baik dalam bertahan ataupun menyerang. Postur tubuh dan pengalamannya di Liga Inggris membuatnya berani berduel dengan para pemain Libya. Nah, dalam penampilan semalam tercatat 2 peluang yang mampu dikemas sang back Wolverhampton ini. Peluang yang seharusnya memang mampu membuat namanya tercatat di papan skor dalam penampilan keduanya. Tapi sayang, Hubner mungkin sedang belum berjodoh. Pada peluang pertama, Hubner menerima sodoran bola ke kotak penalti. Posisi Hubner sudah berhadap-hadapan dengan kiper Libya, namun tendangan kerasnya mampu diblok oleh sang kiper. Peluang kedua pun tidak kalah hebatnya loh. Tendangan balik badan dari Hubner mampu diblok oleh bek Libya. Lagi-lagi, Hubner harus menelan kekecewaan. Ya, meskipun masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi, terutama dalam kecepatan passing, penampilan Hubner juga sudah sangat menjanjikan. Progres yang ditunjukkan Hubner dan tim diharapkan tidak hanya berhenti di laga uji coba ini. Dan memang harus diakui, dalam laga tersebut timnas Indonesia kalah 1-2, namun dalam permainan terbukti mampu mengimbangi Libya. Bahkan beberapa kali sempat merepotkan pertahanan Libya. Dan bagi Shin Tae-yong sendiri, pertandingan kedua ini memberinya kepastian tentang starting 11 yang akan diturunkan di Piala Asia 2023 nanti.